Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini, hari Rabu, ya tanggal 19 November 2025. Ya, kita sudah di lebih pertengahan sedikit bulan November. Jadi tidak terasa kita sudah berada di pertengahan November dan mungkin saja Anda yang saat ini mungkin menyelesaikan tugas-tugasnya ya, karena ya mau Desember lagi nih pasti kan sibuk-sibuk teh nih, apalagi yang ada di instansi pemerintah maupun swasta ini. Ya, baik saudara Rika dimanapun Anda berada, seperti biasa di acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa ini, Halil hadir lagi bersama Anda semua, tentunya bersama dengan Bang Ilo. Bang Ilo saat ini sudah ada di studio 2. Kayaknya cuaca juga di sana kayaknya hujannya deras juga ini. Nah, ada kedengaran di sini. Ya, assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alil. Selamat pagi, salam sehat untuk seluruh teman-teman yang tempat monitor di pagi hari ini. Salam sehat untuk semuanya dan sekedar laporan bahwa di Baru Kota hari ini hujan sangat deras sekali. Di samping saya ini bunyi atap luar biasa ini menggema, Bung Alil. Apalagi saya berada di ketinggian ya. Sangat terasa sekali. Sama juga seperti di itu gambaran. Sama juga di sekitar wilayah studio ini cuaca hujan deras juga ya. Ini untuk persiapan karena memang musim hujan ini masih musim hujan, jadi perlu siap sedia. Karena mengingat kalau sudah musim hujan itu ya untuk persediaan ini saluran ini yang utama Bang Ilo. Iya betul. Apalagi saya mulai khawatir ini Bung Alil ini karena di ramalan cuaca ya, kalau di BMKG di Kabupaten Baru itu kan sudah ada satelit juga di sini. Jadi ramalan atau estimasinya itu selalu tepat-tepat ya. Kalau hari ini 80% sampai besok 80% curah hujan di Baru. Dan ini yang mengkhawatirkan kami sekeluarga ini di Jalan Lanaka, karena sebentar malam kami akan melakukan kegiatan Paci Adat Bugis, Bung Alil ya. Dan di situ kalau hujan deras seperti ini itu hanya 1, 2, 3 jam itu sudah masuk di dalam rumah, Bung Alil. Jadi ini ya mohon doalah mudah-mudahan hujan ini meskipun deras tetapi ada jeda waktu, Bung Alil ya. Karena tidak berantakan acara di sana, bisa jadi dipindahkan ke sini di Jalan Asoka. Mudah-mudahan salurannya di sana lancar, ya, kemudian reda lah. Nah, tapi biasanya tuh kok yang penting kayak sama panini. Iya. Ya, halo untuk Arif, makasih banyak ini kirimannya Arif. Ya sudah kirim mawar ini pagi. Ya. Oke. Bang Ilo, kayaknya kalau kita bicara terkait dengan apa persoalan banjir atau apakah ini kan tentu perlu juga ini bersih-bersih. Iya, apalagi hari Rabu ini kayaknya ada kegiatan bersih-bersih itu setiap hari Rabu, Bang Ilo. Setiap hari Rabu. Jadi bukan hari Jumat ya, justru hari Sabtu ya, Bang Alil ya. Hari Rabu ya. Rabu, berarti tepat hari ini ya. Apa namanya program pemerintah daerah itu, Bang Alil? Iya, saya lihat dulu ini karena ada beritanya itu ya, Rabu bersih. Oh iya. Ya karena jadi ini kayaknya bergotong royong ini kalau jadi kalau seumpama ini dilaksanakan.
Oh, gerakan Rabu Bersih. Ya, gerakan Rabu Bersih ini. Ya. Ini gerakan Cinta Baru. GCB, Gerakan Cinta Baru, ya, mewujudkan baru bersih. Nah, ini canangan gerakan Cinta Baru, wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan ini, Bang Ilo. Iya. Jadi tepat ya Bung Khalil ya. Beberapa bulan yang lalu ya, mungkin bulan yang lalu ya kita membahas itu bahwa 3 minggu yang mestinya lalu ada ya. semacam 3 minggu yang lalu ya. Ini ada gerakan masyarakat sadar bersih gitu, dan harus dimulai dari orang nomor 1 di daerah ini Bung Khalil ya, sebagai contoh ya. Dan sepertinya ini jalan ini Bung Khalil. Iya. Program seperti ini. Oke, apapun namanya Bung Khalil, yang penting kan prinsipnya itu adalah bagaimana gerakan bersih itu bukan hanya menjadi tanggung jawab katakanlah petugas yang ada di lingkungan hidup yang memang ditugaskan untuk itu. Karena terus terang saja kalau kita hanya berharap misalnya dari mereka, kalau di Jakarta kan disebut selalu pasukan orange ya Bung Khalil ya. Iya. Tentu juga tidak bisa kita berharap maksimal. Nah, biasanya itu kan gerakan-gerakan kebersihan itu menjadi masif itu setelah menjelang ada penilaian Adipura. Iya, betul. Biasa. Sementara kita punya konsep ini, punya skema ke depan adalah bagaimana gerakan bersih itu menjadi culture ya, menjadi budaya kita orang baru, bahwa kebersihan daerah, kebersihan lingkungan itu adalah menjadi tanggung jawab bersama. Nah, kalau itu kita lakukan, ya bisa saja parit-parit atau got yang ada di depan rumah kita itu bisa kita lakukan secara swadaya atau gotong royong Bung Khalil, seperti di zaman-zaman dahulu kala ya Bung Khalil ya. Kalau ada Pak Camat, ada Pak Lurah, biasa kan duduk berdiri di situ kan, semangat juga kita kerja. Nah, di Indonesia ini memang ada budaya pemimpin dulu harus memberikan contoh baru yang lain mengikuti. Nah, oleh karena itu saya lihat ada beberapa caption foto itu Bung Khalil di mana Bupati turunnya. Menurut saya pelan-pelan itu bisa memberikan spirit bagi yang lain Bung Khalil. Ini sebenarnya juga sebuah ajakan ini, sebuah ajakan moral ya yang kita bilang itu bagi seluruh masyarakat untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap daerah. Ya, karena melalui aksi kayaknya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan itu Bang Ilo. Ya. Jadi ini saya lihat Bang Ilo bahwa Bupati baru mengeluarkan surat edaran ini. Ya, terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi bahwa aksi Rabu Bersih. Drainase antisipasi banjir di Kabupaten Baru ini Bang Ilo. Ada saya lihat surat edaran dari Bupati ini untuk pimpinan OPD, kemudian para pimpinan instansi vertikal BUMD, kemudian para camat, lurah, kades Kabupaten Baru. Ini semua di sampaikan. Terkait. Betul. Jadi pelaksanaan gerakan seperti ini ya tentunya mudah-mudahan pemerintah khususnya yang ada di desa kemudian di kelurahan ini melaksanakan ajakan atau surat edaran begini Bang Ilo. Iya. Jadi biasanya tuh Bang Ilo setiap hari Jumat apa biasa memang kalau hari Jumat Bang Ilo macipi sedih waktu kok bersih-bersih begitu Bang Ilo. Karena apa kayak gini lo maju mah kemudian badan kotor juga pasti ya. Nah, kalau hari Rabu cocok juga. Mungkin cocok juga ya. Betul. Hari Jumat itu kalau kita mau bikin seperti apa yang dilakukan sekarang gerakan Rabu Bersih ya mestinya kalau hari Jumat itu gerakan apa ya Bung Ali yang sesuai dengan Baru itu dikenal sebagai salah satu daerah santri Bung. Daerah santri ya. Misalnya apakah baru mengaji hari Jumat itu
Jadi bisa digelar baru mengaji, baru misalnya salat duha dan sebagainya ya, Bung Khalil, ya, yang ada relevansinya dengan hari Jumat gitulah Bung Khalil. Nah, kalau hari Rabu ini gerakan baru bersih misalnya Bung Khalil. Mestinya setelah ada surat himbauan ya, instruksi lah semacam dari bupati kepada stakeholder terkait, mestinya di desa-desa ini sudah mulai masif itu Bang Lil, di desa, kelurahan, kecamatan, mestinya sudah masif melakukan itu dan mereka harus rame-rame memposting kegiatan mereka di media sosial supaya menjadi inspirasi, menjadi spirit bagi daerah-daerah lain atau desa-desa lain, misalnya kelurahan, kecamatan yang belum melakukan itu Bung Khalil. Ini kan juga tidak perlu waktu yang cukup lama. Mungkin digunakan waktu 15 menit sebelum bekerja, ya kan, Bung Khalil. Nah, itu harus sudah mulai dilaksanakan sekarang. Karena ada kritikan kemarin dari beberapa media jurnalis itu mengatakan bahwa ini tidak cukup dengan slogan, tidak cukup dengan statement bupati, tetapi harus betul-betul diimplementasikan di lapangan. Dan yang harus mengimplementasikan ini setelah bupati memberikan petunjuk, memberikan contoh, mestinya yang agregat di bawah ini harus. Karena ini kan kepentingan bersama Bung Khalil. Ya, seperti itu. Jadi sebaiknya itu ya Pak Desa, Pak Camat, Pak Lurah, kepala-kepala OPD terkait harus memberikan contoh yang baik Bung Khalil, seperti itu. Minimal di lingkungannya masing-masing. Ya. Oke. Ini ada chat, ada komen-komen di bawah ini, kita bacakan dulu Bang Ilo. Ini ada Arif, assalamualaikum Deng. Waalaikumsalam Deng Ilo. Tabe tak balas di chatku dulu. Apa ini? Ya, ada Mio, namanya bersih-bersih sambil pakai baju putih. Oh, bersih-bersih sambil pakai baju putih. Ya, ada juga Bugis Ji, waspada pohon tumbang dan teknik pruning pohon yang baik perlu diperhatikan Bang. Nah ini ya, ini kan saya lihat ini agak berbahaya juga kalau yang di pinggir-pinggir jalan nih Bang Ilo, di jalan poros itu yang kayaknya pohon-pohon itu sudah, mau tahu kami Bang Ilo, biasa